Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Indonesia berhasil comeback atas Malaysia. Sementara dari Liga Inggris ada hasil pertandingan dari Tottenham versus Liverpool. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona yang masih pasang surut akhirnya meraih kemenangan atas Elche. Nah, untuk mempertajam lini serangnya, kabarnya Barcelona bakal mendatangkan Anthony Martial. Dalam pengundian babak 16 besar Liga Champions, Real Madrid akan berhadapan dengan PSG. Walaupun akan melawan tim bertabur bintang, Karim Benzema mengaku nggak gentar. Striker Real Madrid ini menargetkan timnya untuk keluar sebagai juara. Akan tetapi hal ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya PSG punya sederet pemain bintang berkualitas mulai dari Lionel Messi, Neymar, sampai Kylian Mbappe. Apalagi Les Parisiens juga punya target yang sama. Barcelona akhirnya meraih kemenangan di pekan ke-18 La Liga. Pada laga tersebut, skuad Blaugrana berhasil menekuk Elche dengan skor tipis 3-2. Pada menit ke-16, Ferran Jutglableng juga mencetak gol pembuka bagi skuad Blaugrana. Lalu 3 menit berselang, giliran Gavi yang mencatatkan namanya di papan skor. Di babak kedua, Elche membalas dengan mencetak 2 gol lewat Tete Morente dan Pere Milla. Beruntung Nico Gonzalez mampu mencetak gol dan menyelamatkan Blaugrana dari kekalahan. Hasil ini pun membuat Barcelona naik ke posisi 7 klasemen dengan mengkoleksi 27 poin. Barcelona dikabarkan tertarik untuk menggait striker Manchester United Anthony Martial. Kabarnya Martial bakal didatangkan di bursa transfer musim dingin mendatang. Media AS mengklaim kalau Martial bisa menjadi solusi lini penyerangan Blaugrana yang sedang tumpul. Apalagi Martial punya bandrol yang cukup murah. Akan tetapi peluang Blaugrana untuk menggait Martial terbilang cukup kecil. Alasannya karena Martial masih terikat kontrak di Old Trafford sampai tahun 2023. Sevilla dikabarkan bakal menurunkan harga jual bek tengah mereka yakni Jules Koundé. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi klub raksasa asal London Chelsea. Sebelumnya di bursa transfer musim panas yang lalu, The Blues memang sudah mengincar Koundé. Tetapi sayang Koundé gagal pindah karena Sevilla membandrolnya seharga 80 juta euro. Kini ESPN mengklaim kalau Sevilla bakal menurunkan harganya menjadi 60 juta euro. Koundé pun dinilai bisa menjadi pengganti Antonio Rudiger dan Andreas Christensen yang ingin hengkang. Pelatih MU Ralf Rangnick melarang Dean Henderson untuk hengkang. Selain itu, Manchester United dikabarkan semakin dekat dengan gelandang Marseille yakni Boubacar Kamara. Kiper Manchester United Dean Henderson dikabarkan ingin cabut di musim depan. Kabarnya Henderson bakal hengkang karena jarang mendapatkan menit bermain. Di musim ini saja Henderson baru memainkan 2 laga di berbagai kompetisi. Akan tetapi niat Henderson tersebut nggak mendapat restu dari sang pelatih Ralf Rangnick. Pasalnya Rangnick menilai kalau Henderson masih dibutuhkan di dalam tim, apalagi kiper utama mereka yaitu David De Gea harus absen karena cedera. Manchester United dikabarkan ngebet untuk memboyong gelandang bertahan Marseille yakni Boubacar Kamara. Kabarnya hal ini diinginkan langsung oleh sang pelatih Ralf Rangnick. Kamara dinilai bakal cocok dengan skema permainan Rangnick. Selain itu, Kamara juga bisa menjadi investasi jangka panjang mengingat umurnya masih 22 tahun. Masa depan Paul Pogba di Manchester United akhirnya menemui titik terang. Menurut kabar dari Gazzetta dello Sport, sang pelatih Ralf Rangnick siap melepas Pogba pada musim depan. Kabarnya Rangnick enggan melepas Pogba di musim ini karena masih dibutuhkan di sektor gelandang. Itu artinya Setan Merah bakal melepas Pogba secara gratis saat kontraknya berakhir. Pelatih Arsenal Mikel Arteta ingin mendatangkan Arthur Melo dan Dejan Kulusevski. Kita jauh ke Inter Milan, ada Arturo Vidal yang ingin hengkang karena nggak puas dengan menit bermainnya.
Pelatih Arsenal Mikel Arteta dikabarkan ingin memperkuat skuadnya di bursa transfer bulan Januari nanti. Kabarnya Arteta tengah membidik 2 pemain Juventus sekaligus. Bersumber dari Calcio Mercato, 2 pemain tersebut adalah Arthur Melo dan Dejan Kulusevski. The Gunners disebut sudah melakukan kontak langsung kepada 2 pemain tersebut. Untuk bisa menggait Kulusevski, The Gunners telah menyiapkan dana sekitar 29 juta euro. Akan tetapi si nyonya tua baru akan melepasnya di harga 40 juta euro. Arturo Vidal berpotensi hengkang dari Inter Milan di musim depan. Alasannya karena Vidal merasa nggak puas dengan menit bermainnya di musim ini. Sejauh ini Vidal telah memainkan 16 pertandingan di berbagai kompetisi. Kabarnya gelandang asal Chili ini berpeluang bakal merapat ke klub Premier League yakni Tottenham Hotspur. Seandainya hengkang ke Tottenham, maka Vidal akan bereuni dengan mantan pelatihnya yakni Antonio Conte. Massimiliano Allegri memberi komentar terkait transfer Juventus di musim depan. Allegri bilang Juventus nggak akan mendatangkan pemain baru di bulan Januari nanti. Allegri menilai kalau skuad si nyonya tua masih cukup oke untuk bisa bersaing. Allegri juga mengatakan kalau fokusnya kali ini untuk membenahi masalah di dalam skuad. Allegri juga percaya kalau skuadnya cuma perlu sedikit polesan untuk bisa tampil lebih baik. Next, PSG yang sadar bakal ditinggal Kylian Mbappe kini berencana mendatangkan Marcus Rashford. Selain itu, skuad Parisiens bakal melepas 7 pemain demi mempertahankan Messi. PSG dikabarkan ingin membajak sayap kiri Manchester United yakni Marcus Rashford. Kabarnya Rashford diplot bakal menjadi pengganti dari Kylian Mbappe. Seperti diketahui, Mbappe sendiri memang ingin hengkang ke Real Madrid pada musim depan. Akan tetapi Les Parisiens diprediksi bakal kesulitan untuk memboyong Rashford ke kota Paris. Pasalnya setan merah enggan melepas Rashford karena masih dibutuhkan. PSG dikabarkan bakal menjual 7 pemain sekaligus di bulan Januari mendatang. Mereka adalah Sergio Rico, Rafinha, Mauro Icardi, Colin Dagda, Lavin Kurzawa, Abdou Diallo, dan Eric Junior. Langkah ini diambil untuk mempertahankan sang mega bintang Lionel Messi. Seperti diketahui, sejak kedatangan Messi, PSG punya tagihan cukup besar yakni sekitar 300 juta euro. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengingatkan para pemainnya untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Inggris. Klopp sendiri mengaku kesal dengan meningkatnya kasus COVID-19. Pelatih asal Jerman ini juga meminta pemainnya untuk mendengarkan para ahli. Selain itu, para pemain juga diminta untuk menghindari orang-orang sok tahu yang suka menyebar kabar hoaks. Berita selanjutnya, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan pernyataan kontroversi yang menganggap kalau Barcelona bukanlah rivalnya. Sementara itu, Barcelona tertarik untuk memulangkan Marc Bartra. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyampaikan pernyataan yang mengundang kontroversi. Ancelotti menganggap kalau Barcelona bukanlah rival Real Madrid dalam perebutan gelar juara. Ancelotti justru mewaspadai Real Betis dan Sevilla yang saat ini tampil ganas-ganasnya. Keduanya kini membuntuti El Real dalam perebutan puncak klasemen. Tetapi walaupun begitu, Ancelotti juga berharap agar Barcelona bisa bangkit dari keterpurukan. Barcelona dikabarkan tertarik untuk memulangkan bek tengah Real Betis yakni Marc Bartra. Hal ini merupakan perintah langsung dari sang pelatih Xavi Hernandez. Bartra dinilai bisa menambah kekuatan di sektor pertahanan Blaugrana yang sedang tampil buruk. Apalagi peluang Barcelona untuk menggait Bartra ke Camp Nou terbuka cukup lebar. Pasalnya Daily Mail mengklaim kalau bek berusia 30 tahun ini tertarik untuk merapat ke skuad Blaugrana. Liverpool gagal meraih 3 poin setelah ditahan imbang oleh Tottenham Hotspur. Nah, beda cerita nih dengan Manchester City yang semakin kokoh di puncak klasemen setelah melibas Newcastle United.
Pada pekan ke-18 Premier League, Liverpool gagal membawa poin penuh di markas Tottenham. Pada laga tersebut, skuad The Reds ditahan imbang dengan skor 2-2. Pada menit ke-13 pertandingan, Liverpool tertinggal lebih dulu lewat gol dari Harry Kane. Beruntung 22 menit berselang, Diogo Jota mampu mencetak gol penyama kedudukan. Lalu di babak kedua, Liverpool berhasil berbalik unggul lewat gol Andrew Robertson. Tetapi sayang, Son Heung-min membuyarkan kemenangan skuad The Reds. Hasil ini pun membuat Liverpool tertahan di posisi 2 klasemen dengan mengkoleksi 41 poin. Manchester City berhasil membawa pulang 3 poin di markas Newcastle United. Pada laga tersebut, Kevin De Bruyne CS berhasil unggul dengan skor telak 0-4. Baru berjalan 5 menit laga, Manchester City sudah unggul lewat gol Ruben Dias. Berikutnya pada menit ke-27, Joao Cancelo mampu menggandakan keunggulan. Di babak kedua, The Citizens mencetak 2 gol tambahan lewat Riyad Mahrez dan Raheem Sterling. Kemenangan ini pun memperkokoh The Citizens di puncak klasemen dengan mengkoleksi 44 poin. Pada pekan ke-17 Premier League, Chelsea gagal membawa pulang poin penuh di markas Wolverhampton. Pada laga tersebut, skuad The Blues ditahan imbang dengan skor kacamata. Chelsea terlihat kesulitan dalam menembus rapatnya lini pertahanan Wolverhampton. Alhasil sampai peluit panjang tanda akhir pertandingan gak ada satupun gol yang tercipta. Di pekan ke-18 Serie A tersedia laga big match yang mempertemukan AC Milan dan Napoli. Pada laga tersebut, skuad Rossoneri harus tumbang di markas mereka sendiri dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakan oleh Elif Elmas pada menit ke-5 pertandingan. Sampai pertandingan berakhir nggak ada gol tambahan yang tercipta. Kekalahan ini pun membuat AC Milan gagal memperkecil jarak dengan Inter Milan yang semakin kokoh di puncak klasemen. Timnas Indonesia berhasil tampil memukau dengan comeback atas Malaysia. Nah, sementara pada laga tersebut juga Pratama Arhan juga dinobatkan sebagai man of the match. Selamat ya untuk Indonesia, tadi malam mainnya bagus banget. Kalian pada nonton nggak sih guys? Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di laga terakhir babak penyisihan grup B Piala AFF 2020. Pada laga tersebut, skuad Garuda berhasil comeback atas Malaysia dengan skor telak 1-4. Pada menit ke-13 pertandingan, Indonesia tertinggal lebih dulu lewat gol Kogilas Waran Raj. Beruntung jelang turun minum, Indonesia mampu mencetak 2 gol lewat brace Irfan Jaya. Lalu di babak kedua, skuad Garuda berhasil mencetak 2 gol tambahan lewat Pratama Arhan dan Elkan Bagot. Kemenangan ini pun membuat Indonesia keluar sebagai juara grup B dan lolos ke babak semifinal. Di partai semifinal nanti, Indonesia akan berhadapan dengan runner-up grup A sekaligus tim tuan rumah yakni Singapura. Bek sayap Timnas Indonesia Pratama Arhan terpilih sebagai man of the match di laga kontra Malaysia. Pada laga tersebut, Arhan sukses tampil memukau. Arhan juga berhasil mencetak gol spektakuler pada menit ke-50 pertandingan. Gol cantik tersebut berawal saat Arhan menerima umpan pendek dari Irfan Jaya. Tanpa pikir panjang, Arhan langsung melepaskan gol roket yang berhasil merobek jala gawang Malaysia. Selain itu, gol kedua Indonesia juga nggak terlepas dari peran apik Arhan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku puas melihat perjuangan skuad Garuda. Apalagi skuad Garuda mampu comeback atas Malaysia dengan skor cukup telak 1-4. Gak cuma itu, Sintayong juga memuji mental para pemain. Menurut sang pelatih, skuad Garuda punya mental kuat untuk mengembalikan ketertinggalan. Sebelum pertandingan, Sintayong memang sudah menginstruksikan untuk gak panik ketika kemasukan gol. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca komen. Ini dari Alpian Wahyu. Min, pagi dong uploadnya, enak tahu sambil sarapan sambil nontonnya. Iya guys, kita tuh rekamannya pagi banget, terus kan harus diedit dulu guys, jadi mungkin agak siang uploadnya.
Next, dari Sandi Alexis. Tumben durasinya pendek. Ya guys, jadi Sabtu kemarin tuh kita habis liburan gitu. Nah, kalian bisa lihat foto-fotonya di community tab-nya Cetak Gol IDN ya. Buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga kayak kakak-kakak tadi, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.